Bismillahirrahmanirrahim. Kita pembahasan kali ini akan melanjutkan dari chapter kedua mengenai software proses. Di mana di minggu yang kemarin ini kita sudah membahas mengenai software proses model dan proses activities. Ya, di mana software proses model kemarin kita pelajari 3 model ataupun proses model yang paradigma besar gitu ya. Ada yang pertama plan driven, terus kemudian yang kedua ada incremental, terus kemudian ada reuse oriented yang ketiga. Terus kemudian di proses activities itu juga ada proses yang sudah kita pelajari ya. Ada proses analisis, terus kemudian ada development gitu ya, desain, terus kemudian ada implementation, terus kemudian ada verification, validation dan evaluation. Nah, di bagian minggu ini kita akan mempelajari coping with change. Jadi sudah materi advance-nya dari materi dasar yang dua sebelumnya ini ya, yang kita sudah bahas. Jadi bagaimana pengembangan perangkat lunak itu ketika menghandle ini ya perubahan. Jadi ada berbagai macam bentuk model pengembangan perangkat lunak. Nah, itu bagaimana sih caranya dia menghandle perubahan atau solusi-solusi bagaimana saja itu yang nanti bisa diterapkan ketika pengembangan perangkat lunak itu nanti akan atau mengalami perubahan gitu ya. Terus kemudian selanjutnya nanti kita akan bahas proses improvement ya, proses improvement itu materi tentang bagaimana sih tingkat kematangan seorang software developer dalam memanajemen pengembangan perangkat lunaknya gitu ya. Jadi prosesnya itu kematangannya seberapa. Kita kan mulai dulu dari coping with change. Kalau dari segi bahasa itu kan ya bagaimana menanggulangi perubahan-perubahan yang dibutuhkan begitu ya. Nah, di sini latar belakangnya gitu ya, change is inevitable. Jadi perubahan ini memang tidak dapat dihindari di dalam software project yang besar. Kenapa? Karena biasanya perubahan bisnis proses itu akan membutuhkan perubahan sistem, gitu ya. Jadi perubahan proses bisnisnya ya otomatis karena bisnisnya itu berbasis aplikasi, ya otomatis aplikasinya juga butuh berubah. Itu yang pertama mungkin terjadi. Yang kedua, ini teknologi yang baru. Ya, teknologi yang baru ini bisa membuka kemungkinan ya, kemungkinan peningkatan efisiensi, peningkatan capability gitu ya. Sehingga aplikasinya ya butuh berubah juga gitu ya. Itu ya bentuk yang kedua atau kemungkinan yang ketiga. Ini dibutuhkan perubahan platform. Ya, dibutuhkan perubahan platform. Ada yang sifatnya ekspansi atau menambah platform yang lain atau memang berpindah karena platform yang lama sudah tidak mumpuni lagi untuk ini ya, untuk menjalankan bisnis dengan kebutuhan yang semakin tinggi begitu ya. Jadi kebutuhan ini sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Gitu ya. Ketika dibutuhkan suatu perubahan, ini bisa jadi perubahannya ini membutuhkan reanalyzing requirement. Jadi merubah requirement itu ya bisa dibilang dari awal lagi gitu ya. Maksudnya awal kira-kira perubahannya apa saja sih yang perlu ditambahkan. Itu juga butuh fase requirement development juga gitu ya. Kemudian juga pastinya ada proses untuk mencari cost of implementing new functionality. Jadi biayanya berapa, gitu ya? Biayanya juga dicari, gitu ya. Ketika ada perubahan tuh seperti itu. Nah, bagaimana caranya reducing the cost of reward, mengurangi biaya-biaya reward, gitu ya. Nah, caranya adalah yang pertama change anticipation. Jadi dari awal itu software perangkat lunak sudah menyiapkan antisipasi ketika ada perubahan. Caranya bagaimana? Software proses ini ya melibatkan aktivitas-aktivitas yang
mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, gitu ya. Contoh, dia memakai prototype, gitu ya. Dia pakai prototype. Jadi di awal sudah ditunjukkan bentuk prototipenya seperti apa. Nah, jadi pengguna itu nggak kaget loh, kok bentuknya kayak gini, gitu ya. Jadi ini salah satu cara untuk mengantisipasi perubahan, ya. Terus kemudian selain itu ada change tolerance. Jadi jangan menolak serta-merta ketika ada perubahan, gitu ya. Jadi kita harus memiliki toleransi terhadap perubahan, atau developer memiliki toleransi terhadap perubahan, gitu ya. Jadi prosesnya ini didesain supaya change ini bisa diakomodasi, gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan incremental development. Di dalam incremental development itu misalkan nanti ada perubahan yang dibutuhkan. Ini memungkinkan masih diterapkan tapi pada increment yang selanjutnya, gitu ya. Increment yang selanjutnya. Atau kalau misalkan increment-nya di planning sudah sampai akhir, gitu ya. Nah, itu perubahannya paling enggak ada di suatu increment yang tidak terlalu besar, gitu ya. Itu cara meminimalisir cost-nya dari perubahan. Jadi yang pertama bisa pakai prototyping prototype, bukan prototyping ya, prototype. Jadi dari awal itu sudah ditunjukkan prototipenya bagaimana, supaya pengguna itu dari awal sudah punya bayangan. Atau yang kedua, kita terapkan yang incremental, ya, supaya kalaupun ada terjadi perubahan itu ya kita bisa rencanakan di increment yang keberapa, begitu ya. Oke. Ya, ini lanjutannya ya, bagaimana ketika kita menemui requirement-nya yang berubah, gitu ya. Kita bisa pakai sistem prototyping tadi ya, kita bisa pakai yang pertama sistem prototyping, kemudian atau yang kedua incremental delivery, ya, pakai model di increment, ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang software prototyping terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan ke yang incremental dulu ya. Solusi yang pertama, coping with change, yaitu pakai software prototyping. Prototype itu apa? Gitu ya. Prototype itu adalah initial version of system. Jadi versi yang dasarnya dari suatu sistem. Yang dia itu bisa mendemonstrasikan konsep dan juga mencoba opsi-opsi atau pilihan-pilihan desain. Karena aplikasi sekarang kan ya bentuknya desain ya, bentuknya desain. Jadi opsi-opsi ketika ini diklik munculnya bisa jadi seperti apa itu bisa terlihat di prototype, gitu ya. Nah, prototype ini bisa dipakai di beberapa fase dalam perangkat lunak, dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama di fase requirement development atau requirement engineering. Ini dibutuhkan atau bisa bermanfaat ketika dia ini melakukan elicitation atau requirement elicitation, mengumpulkan kebutuhan, ya, mengumpulkan kebutuhan dan juga memodelkan kira-kira kebutuhannya itu bagaimana, gitu ya. Kemudian ada juga requirement validation, langsung dicoba benar nggak yang dia butuh atau yang stakeholder butuh itu ada di proses ini, gitu ya, itu atau ada di fungsi ini, yaitu di requirement validation. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa juga diterapkan di fase desain, ya. Fase desain pastinya kalau kita mau desain perangkat lunak ya nggak lepas dari desain UI-nya. Nah, opsi-opsi desain UI-nya itu bisa kita manfaatkan prototype, ya. Kemudian di fase yang ketiga ini fase testing. Fase testing ini untuk menguji, gitu ya, untuk menguji perangkat lunaknya, gitu ya. Oke. Nah, keuntungannya kenapa kok kita perlu pakai cara yang pertama prototyping ini, gitu ya. Yang pertama improve system usability. Kegunaan atau logika berpikir pengguna dalam memakai aplikasi itu dari awal sudah developer itu sudah punya bayangan, oh penggunanya itu sukanya pakainya itu seperti ini, gitu ya. Itu di awal sudah kebayang. Kemudian a closer match to user real need. Dia lebih dekat, gitu ya, kepada kebutuhan pengguna yang real.
Ya, karena penggunanya dari awal juga sudah mengkonfirmasi, oh ya benar, keinginan saya itu seperti ini. Gitu kan, ya. Kemudian yang improve design quality, improve design maintainability. Ini ya kualitas desainnya dari awal kalau nggak pas juga bisa dievaluasi, demikian juga dengan maintainability-nya. Kemudian reduce development effort, karena dari awal melibatkan pengguna, itu nanti si pada saat development itu jadi minim perubahan gitu ya. Jadi kalau misalkan oh ini bagian sini diubah gitu ya, ya sudah tinggal diubah bagian itu saja. Begitu ya, nggak perlu kita khawatir risiko kalau ini nanti kalau nggak diterima bagaimana gitu ya. Karena dari awal pengguna sudah lihat prototipenya. Nah, ini prototipenya alurnya ya. Jadi establish prototype objective. Ini produknya adalah prototype plan, kemudian define prototype functionality. Produknya adalah outline definition, bentuk utamanya gitu ya. Terus kemudian develop prototype, ini executable prototype, prototype yang bisa diklik gitu ya. Terus kemudian evaluate prototype, ini mengevaluasi prototype, menghasilkan evaluation report ya. Oke, jadi prototype juga bisa atau perlu dievaluasi juga ya, bagaimana sih prototype itu berdasarkan pengguna atau stakeholder yang kita yang kita libatkan gitu ya. Oke. Ya, prototype masih mengenai prototype development. Ya. Prototype ini bisa menggunakan rapid prototyping language atau juga kita pakai tools gitu ya. Banyak sekali sekarang alat bantu yang bisa digunakan untuk prototyping ya. Seperti kalau sekarang ya Figma atau Adobe XD gitu ya. Atau mungkin Balsamic Mockup atau Pencil Project macam-macam gitu ya. Kemudian di dalam prototype ini boleh juga functionality-nya itu tidak didetailkan gitu ya. Jadi functionality-nya itu tidak detailkan, cuma ada hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama, prototype should focus on areas of the product that are not well understood. Jadi prototype itu sebenarnya memodelkan proses-proses yang susah untuk dipahami tanpa adanya gambar. Ya, jadi prototype itu ya digunakan untuk menggambarkan desain dan alur proses-proses utama lah kasarnya gitu ya, yang itu susah untuk dijelaskan saja. Kalau login, kalau apa itu kan orang sudah paham. Tapi bagaimana suatu aplikasi didesain untuk menyelesaikan tugasnya atau functional requirement-nya dari si pengguna, itu alurnya kan perlu digambarkan lewat prototype. Gitu ya. Jadi alur-alur yang nggak mudah dipahami oleh klien tanpa gambar itu seharusnya prototype fokusnya di situ. Kemudian error checking and recovery ini tidak tercakup di prototype. Jadi karena prototype itu belum ada data masukan, data yang dituliskan, terus kemudian buttonnya juga masih nggak menganalisa errornya dari data tersebut, ya nggak bisa kita modelkan error checking dan recovery-nya, itu nggak perlu dimodelkan di prototype, gitu ya. Kemudian prototype ini fokusnya di fungsional ya, fokusnya di fungsional dan tidak non-functional requirement ya, seperti reliability and security, karena sistemnya belum ada, karena baru cuma prototype aja gitu ya. Jadi reliability sama security itu nggak bisa dimodelkan dalam prototype. Oke. Kemudian ada istilah lagi throw away prototype. Ya, throw away prototype. Prototype sekali pakai gitu ya. Jadi model seperti ini prototype yang ditinggalkan atau dibuang gitu ya setelah development ini selesai. Ya, setelah development ini selesai. Jadi ketika kita memodelkan satu sistem, ibaratnya prototipenya itu ya nggak bisa dipakai di sistem yang lain karena dia adalah hanya modelnya dari sistem ini saja, gitu ya. Itu istilahnya throw away prototype. Ya, ya. Kenapa kok dia disebut throw away? Karena dia impossible untuk merubah prototype tersebut menjadi non-functional requirement. Prototipenya itu dengan desain aslinya nanti bentuknya beda.
atau toolnya beda begitu ya. Itu juga berarti dia modelnya throwaway prototype. Kemudian prototype ini jarang sekali didokumentasikan. Ya, jadi tidak ada laporan perubahan prototipe atau gambaran prototipe gitu. Itu jarang memang dibuat gitu ya. Kemudian struktur dari prototipe ini biasanya sudah enggak ini ya, tidak terlacak mana prototipe awal, mana prototipe kedua, ketiga dan seterusnya. Karena perubahan itu sangat banyak dan sangat diinginkan cepat gitu ya. Jadi perubahan kalau prototipe modelnya ya kalau mau dirubah ya dirubah aja gitu ya. Tidak didata, oh ini kira-kira perubahan prototipe yang pertama, kedua atau ketiga. Memang biasanya seperti itu. Ya. Terus kemudian prototipe ini ya memang tidak memenuhi standar desain gitu ya dari aplikasi gitu ya. Memang tidak memenuhi standar, hanya dia digunakan hanya untuk menggambarkan saja. Ya, desainnya memang nggak dibuat sebagus yang aplikasi aslinya. Nah, itu ciri-ciri dari throwaway prototype. Yang dia itu sekali pakai, ya pasti habis itu nggak dipakai lagi. Begitu ya. Oke. Terus itu solusi yang pertama tadi ya, solusi untuk mengatasi perubahan, yaitu prototype. Solusi yang kedua adalah incremental delivery. Jadi, ya daripada kita membuat ya, sistem dengan single delivery, plan driven ceritanya gitu ya. Jadi prosesnya diselesaikan dari awal sampai development sampai testing itu kan single delivery gitu ya. Nah tapi di sini dia dibuat incremental gitu ya, dia dibuat incremental. Ya. Dibuat incremental itu berarti increment pertama, increment kedua, increment ketiga itu bagaimana, apa yang requirement-nya dipilih ya. Maksudnya dipilih itu bagaimana? User requirement are prioritized. Jadi requirement-nya dari pengguna itu diprioritaskan. Mana sih yang mana sih yang dia mau lihat duluan, kasarnya seperti itu gitu ya. Nah, itu dimasukkan dalam increment-increment yang awal begitu ya. Ya. Ya, ketika pengembangan increment yang awal-awal itu dimulai gitu ya, maka requirement-nya itu di-log, gitu ya, requirement di-log. Ini nggak boleh ganti lagi nih kalau sudah masuk ke development iterasi yang pertama, gitu ya, atau increment pertama. Di-log, sudah nggak boleh ada perubahan lagi khusus untuk yang increment pertama itu, gitu ya. Jadi sudah di-log, dikerjakan, nah selesai itu ya berarti hasil dari increment yang pertama. Nah, terus nanti dianalisa kita mau lanjut ke increment kedua, begitu ya. Nah nanti seterusnya kalau misalkan sudah mulai oke nih increment kedua requirement-nya ini ya, requirement-nya di log gitu ya, jangan sampai ada perubahan di requirement lagi di increment yang kedua dan begitu seterusnya, gitu ya. Kemudian ada dua istilah yang berbeda ya, incremental development dan incremental delivery. Incremental development ini seperti terjemahannya pengembangan perangkat lunak secara incremental gitu ya. Ya, jadi develop the system in increment and evaluate each increment before proceeding to the development of the next increment. Ya. Jadi dia di sini mengembangkan sistem ini secara incremental, membaginya menjadi beberapa increment dan mengevaluasi setiap increment-nya ya sebelum beralih ke increment yang selanjutnya. Jadi proses increment pertama itu dievaluasi, baru sudah selesai evaluasi, baru nanti lanjut ke increment yang selanjutnya. Ya. Nah, ini biasa dipakai di pendekatan-pendekatan yang agile. Ya, pendekatan agile itu apa? XP, Extreme Programming, terus kemudian ada Scrum, itu juga pendekatan-pendekatan agile. Kemudian evaluation done by user atau or customer proxy. Jadi evaluasinya ini melibatkan pengguna atau klien gitu ya, melibatkan klien. Nah, kemudian kalau istilah incremental delivery itu apa?
Deploy an increment for use by end user. Jadi dia mendevelop increment, hasil dari increment pertama itu sudah bisa dipakai oleh pengguna, nggak hanya sekedar didemokan gitu ya, seperti increment development gitu ya. Jadi dia sudah bisa dipakai sama pengguna, ya itu incremental delivery gitu ya. Dari increment pertama pun sudah ada produk yang bisa dipakai ya. More realistic evolution about practical use of software. Ya, jadi di sini sebenarnya lebih realistis gitu ya kalau mau pakai model yang ini di aplikasi-aplikasi yang sekarang gitu ya. Jadi orang bisa langsung pakai. Ini produknya mana sih? Kayak gimana bentuknya langsung bisa dipakai ya. Tapi kalau yang model incremental delivery ini dia susah untuk diterapkan di aplikasi-aplikasi yang menggantikan sistem yang lama, gitu ya. Karena kenapa? Misalkan diterapkan di aplikasi yang menggantikan sistem yang lama itu sudah demikian ini ya, bisnis prosesnya itu tergantung sama sistem tersebut. Itu susah kalau menerapkan ini. Kenapa? Karena fungsionalnya dari sistem yang dikembangkan dengan incremental delivery ini pasti akan lebih sedikit daripada sistem yang lama, karena modelnya itu kan seakan-akan nyicil gitu ya. Saya mengeluarkan ini dulu, terus kemudian mengeluarkan yang ini dulu, selanjutnya yang ini gitu kan ya. Itu nyicil. Jadi susah kalau mau diterapkan di model-model yang seperti itu. Ya. Ini alurnya ya dari incremental delivery, ya define outline requirement, ya software requirement-nya apa, kemudian membagi-bagi requirement ke increment gitu ya, kemudian mendesain sistem arsitektur, kemudian develop sistem increment, ya membuat pembagian increment yang tadi sudah direncanakan gitu kan ya, kemudian divalidasi increment-nya, terus kemudian diintegrasikan increment-nya, ya, kemudian divalidasikan sistem, kemudian di-deploy increment. Sampai sistem komplit, selesai semuanya divalidasi increment-nya, atau kalau belum ya, kembali ke proses yang develop sistem increment ini sampai increment-nya selesai semua. Gitu ya. Ini incremental delivery. Nah, kelebihannya incremental delivery. Ya. Oke, kelebihannya yang pertama, jadi penilaian atau kesannya dari pengguna ini lebih bagus. Kenapa? Karena fungsional-fungsional yang ingin dicoba atau ingin pengguna pakai itu bisa diterapkan lebih cepat, gitu ya. Jadi dia bisa langsung nyoba nih aplikasinya lebih cepat. Oke. Keuntungan yang kedua, increment yang awal-awal itu bisa juga berlaku sebagai prototype. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu menunjukkan prototipe yang terlalu kompleks, kita tunjukkan aja mau versi awalnya dari aplikasi itu seperti apa, gitu ya, di increment awal. Nah, dia berlaku juga sebagai prototipenya, gitu ya. Ya. Dan prototipe ini help to elicit requirement for later increment. Jadi dia membantu untuk menyeleksi requirement gitu ya, untuk increment yang selanjutnya. Jadi dia bisa membantu juga untuk mengevaluasi requirement yang sudah dikumpulkan, gitu ya. Ya barangkali ada yang memang bisa dipangkas atau malah perlu ditambahkan, gitu ya. Itu bisa membantu gitu ya, karena dia berlaku seolah-olah prototipe. Si pengguna itu bisa mengevaluasi gitu ya dari prototipe tersebut atau dari increment awal tersebut. Ya. Kemudian lower risk of overall project failure, resikonya untuk project failure lebih kecil. Kemudian the highest priority system service tend to receive the most testing. Layanan sistem yang utama itu biasanya kan ditaruh di requirement yang awal. Yang di increment yang awal, increment yang awal.
Karena dia diletakkan di increment yang awal, maka dia akan dites bolak-balik. Requirement yang awal itu dites, terus kemudian nanti ada pengembangan requirement dari situ, dari yang increment yang kedua itu dites lagi yang awal-awal, nanti di increment yang ketiga juga dites lagi itu di awal. Kenapa dites terus? Karena dia merupakan basisnya, basisnya dari increment-increment yang lain. Jadi dia testingnya itu akan memperoleh yang paling banyak gitu ya, karena dari awal dites terus gitu ya. Oke. Kemudian, tapi selain ada advantage, ada juga problemnya ya. Ya, problemnya apa? Most system require a set of basic facilities that are used by different parts of the system. Jadi sistem ini biasanya di awal dia harus paham, atau si developer itu harus menentukan kira-kira basicnya aplikasi itu harusnya apa saja sih, gitu ya. Jadi yang harus ditanamkan dalam aplikasi itu apa saja, gitu ya. Dan kalau pakai incremental ini kan repot juga, gitu ya, karena kita melibatkan pendapatnya si pengguna, gitu ya. Ya, karena requirement ini tidak didefinisikan di awal, dia akan berkembang seiring berkembangnya increment, gitu ya. Maka dia nggak bisa mengidentifikasi fitur-fitur utamanya itu di awal, gitu ya. Nggak bisa mendefinisikan fitur-fitur utamanya, gitu ya. Itu permasalahan yang terjadi. Ya, implikasinya apa? Ya, the essence of iterative process ini is that the specification is developed in conjunction with the software. Esensinya dari atau iteratif gitu ya, itu software development itu bersatu atau menyatu dengan aplikasi itu sendiri. Jadi sudah nggak terlalu pusing dokumentasi atau detail dari pengembangan perangkat lunak aja atau itu sendiri. Jadi dia tinggal dijalankan saja gitu ya, nggak usah terlalu pusing mikiri prosedural yang seperti plan driven. Tapi ini melibatkan masalah atau menimbulkan masalah gitu ya. Masalahnya bagaimana? Ketika suatu perusahaan itu membutuhkan spesifikasi di awal sebagai kontrak, gitu ya, sebagai kontrak. Misalkan perusahaan A mau menunjuk instansi B untuk membuatkan aplikasinya. Di awal kontraknya itu kan harus tertulis, ada kalanya ya, harus tertulis requirement-nya apa saja, A, B, C, D, E, dan itu yang ditandatangani. Nah, kalau mau pakai model seperti itu, analisa yang incremental, yang masih kemungkinan berubah, itu kan repot juga kita mau membayangkan bagaimana kontraknya. Ya, karena kalau kontrak itu kan ya yang disetujui requirement-nya apa saja, diteken dan sudah tidak berubah gitu ya. Nah, kalau incremental itu requirement-nya mungkin di awal-awal apa sudah ditentukan, tapi di tengah-tengah itu kan masih memungkinkan untuk berubah. Makanya hal-hal tersebut itu ya nggak bisa ataupun susah kalau diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang saklek harus ada kontraknya di awal. Ya, solusinya bagaimana ya? Dicari yang lebih fleksibel kontraknya. Jadi bukan berdasarkan requirement di awal, tapi berdasarkan project, gitu ya, per project. Pokoknya projectnya selesai, yaitu nanti value-nya berapa, begitu ya. Jadi kontraknya itu tidak kaku seperti itu. Itu bisa diterapkan incremental, gitu ya. Oke, itu tadi cerita dua cara bagaimana sih suatu di dalam software development itu untuk mengatasi perubahan. Yang pertama pakai prototype, yang kedua kita gunakan model pengembangan yang incremental, begitu ya. Kemudian sub pembahasan yang kedua yang kita pelajari ya di hari ini itu adalah proses improvement. Kalau kemarin kita sudah lihat product improvement gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat proses. Jadi ada di dalam kualitas perangkat lunak itu ada product quality, ada proses quality. Ya, produknya bagus, ya. Model pengembangannya yang kita pakai itu sudah pakai model pengembangan yang sesuai. Tapi timnya atau organisasinya yang membuat perangkat lunak itu juga bisa ditingkatkan atau bisa diukur paling tidak, gitu ya. Kematangannya itu bisa diukur. Jadi timnya atau developernya itu sendiri itu bisa diukur, gitu ya. Nah, istilahnya apa? Software process improvement, gitu ya. Jadi gunanya dia apa? Gunanya untuk enhancing the quality of the software. Jadi tujuan utamanya ya semakin meningkatkan kualitas dari perangkat lunak dengan meningkatkan proses yang dijalankan. Ya. Proses improvement ini melibatkan memahami proses yang sekarang terjadi, terus kemudian mencari ya bagaimana caranya untuk mengoptimalkan proses tersebut. Ya. Ada istilah atau ada pendekatan gitu ya, ada pendekatan untuk mengukur proses gitu ya, atau kematangan proses ya. Namanya maturity ya. Jadi proses maturity approach gitu ya. Jadi yang pertama ada level-level maturity-nya gitu ya. Terus kemudian ada pendekatan yang kedua, ini ada agile ya, pendekatan agile. Kalau maturity itu yang lebih documented gitu ya, lebih terdokumentasi, lebih ada metrik untuk mengukurnya. Tapi kalau agile itu ya prosesnya dibuat agile, dibuat seringkas mungkin begitu ya. Ya, jadi paradigma proses improvement ini ada ya siklus ya, ada measure, ada analyze, ada change, measure lagi, analyze, change, begitu seterusnya ya. Terus kemudian nah ini ada measure, proses analyze, ada proses change, siklusnya ya, proses measurement ini proses yang ada ini diukur, terus kemudian proses yang ada ini dipahami kelemahan serta bottleneck-nya itu di mana, terus kemudian diubah gitu ya, kelemahan-kelemahan proses tersebut itu diubah dan dihilangkan. Nah, kemudian proses measurement untuk mengukur prosesnya itu sendiri itu kalau bisa dicari yang kuantitatif gitu ya, dicari yang kuantitatif. Jadi yang ada angkanya atau yang ada ukurannya gitu ya. Di sini kita bisa pakai namanya contoh ya, proses metrik. Karena kita tadi mau cari yang proses yang terukur, itu kita bisa cari time taken for process activities to be completed. Waktu yang dibutuhkan ya suatu proses itu untuk bisa diselesaikan ya, kita pakai waktu gitu ya, calendar time. Jadi diukur untuk suatu proses itu kira-kira orang atau tim ini biasanya berapa waktu sih, berapa lama gitu ya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua resources required for processes or activities. Jadi satuannya ini person day. Kira-kira untuk mengerjakan satu proses itu berapa persen day sih, gitu ya. Kemudian number of occurrence of a particular event, ya. Jadi number of defect discovered. Jadi kesalahan-kesalahan yang ditemukan oleh tim itu sendiri itu ada berapa, gitu misalkan ya. Jadi ada metriknya untuk mengukur suatu proses yang dijalankan oleh suatu tim itu ukurannya seberapa. Itu Pak, 3 diantaranya itu seperti yang ditunjukkan di sini ya. Terus kemudian ada lagi bentuk pengukuran yang selanjutnya, itu capability maturity level ya. Kalau yang sekarang itu kan ada juga namanya CMMI gitu ya, capability maturity level, capability maturity model integration gitu ya. Nah, dasarnya itu capability maturity level. Apa maksudnya? Suatu organisasi atau suatu proses yang dilakukan organisasi itu bisa dilihat dari level-levelnya. Dari level 1 sampai level 5. Level 1 paling rendah, level 5 paling bagus. Ya.
dari initial sampai optimizing. Nah, apa masuknya initial dan seterusnya? Initial ini essentially uncontrolled, jadi prosesnya yang masih serabutan. Ya, masih serabutan, tidak terkontrol. Satu pengerjaan perangkat lunak dengan pengerjaan perangkat lunak yang selanjutnya dari time-nya sudah bisa beda-beda, dari resource use-nya sudah beda-beda, man hour-nya sudah beda-beda. Jadi sudah tidak dikontrol sama sekali, atau nggak bisa kerjaan yang efektif itu nggak bisa diduplikasi, gitu ya, untung-untungan. Ya, kalau suatu proses pengembangan perangkat lunak itu bisa selesai cepat, ya belum tentu selanjutnya itu bisa selesai cepat, gitu ya. Itu levelnya initial. Kemudian repeatable. Repeatable ini product management procedure define and use. Ini sudah mulai ini tadi ya. Jadi kalau misalkan sekarang mengembangkan perangkat lunaknya cepat, selanjutnya juga masih bisa cepat pakai prosedur yang sama, gitu ya. Kemudian define, proses manajemen prosedur and strategi define and use. Di sini sudah ada strateginya, ya, sudah ada ditambahkan strategi. Tidak hanya membukukan proses yang berhasil, tapi sudah ada strategi untuk meningkatkan proses itu menjadi lebih baik. Kemudian quality management strategi, strateginya itu dijamin kualitasnya. Ya, strateginya itu di-assess atau dijamin kualitasnya. Kemudian optimizing, ya proses improvement strategies define and use, gitu ya, lebih dijaminkan lagi. Di sini proses improvement ya yang dijamin kualitasnya, gitu ya. Jadi ini ada level 1 sampai level kelima dari capability maturity level yang menentukan kira-kira suatu organisasi itu dalam mengerjakan proses pengembangan perangkat lunak itu level berapa, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini bahan yang perlu disampaikan di materi kali ini, gitu ya. Ini juga sekaligus akhir dari chapter yang kedua. Untuk selanjutnya, ini saya akan sampaikan aktivitas perkuliahan di minggu ini.